Bismillahirrahmanirrahim. Ihsan teman-teman sekalian, kalau secara letterlet, secara etimologi adalah perbuatan yang terbaik, ya. Atau bisa bermakna melakukan yang terbaik atau melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang terbaik di mata dia. Tentu secara terminologi, makna ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan kalau kita tidak melihatnya, yakinlah dia sedang melihat kita. Sebagaimana hadis yang masyhur masalah itu. Waktu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi alaihissalam menanyakan tentang Islam, iman, dan akhirnya ihsan. Yang terakhir kemudian Nabi SAW waktu ditanya tentang ihsan, beliau mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau kau tidak melihatnya maka pastilah dia akan melihatmu. Ini dari sisi definisinya. Tapi yang ingin kita tidak bertitik beratkan teman-teman sekalian, sebenarnya ihsan itu adalah melakukan sesuatu yang terbaik. Itu ihsan. Makanya makna daripada sabda Nabi SAW, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, maknanya adalah engkau menyembah Allah dengan penuh keyakinan Allah sedang melihatmu. Maka lakukanlah yang terbaik. Saya kasih contoh rasional. Kalau seseorang di antara kita misalnya bekerja lagi sendirian, dengan bekerja kalau lagi diawasi atau dilihat oleh pengawas atau pimpinannya di kantor, bagaimana bentuk pekerjaan dia? Bagaimana ketulusan dia dalam mengerjakan perbuatan tersebut? Bagaimana dia menjaga jangan sampai ada sesuatu yang salah, jangan sampai ada sesuatu yang kurang. Nah itu ihsan. Kalau dari sisi maknanya. Dalam Islam teman-teman sekalian, saya beri kronologisnya dulu. Kita selalu diperintahkan oleh Allah yang maha pemurah dan sempurna agar melakukan semuanya yang terbaik. Dan tidak ada kata-kata dalam Islam itu, oh saya cukupkan dengan ini, atau kita merasa puas dengan amal sedikit yang sudah kita kerjakan. Selalu motivasi untuk mencapai kesempurnaan. Makanya ada istilah namanya afdal, atau istilah afdal dalam agama kita. Ada ibadah baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Afdaliyahnya, dijanjikan keutamaan lebih utama lagi, lebih besar lagi. Berarti memang kita disuruh untuk mencapai tingkat-tingkat kesempurnaan itu. Mungkin ada sebagian orang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Itu statement ini benar kalau yang dimaksudkan adalah hak kausalitasnya Allah. Kalau kita anggap diri kita sempurna seperti sempurnanya Allah, mustahil itu, gak mungkin. Tapi kalau kesempurnaan kita bawa ke alam kita manusia, ada. Bahkan sangat ditekankan untuk itu. Sempurna dalam menuntut ilmu, sempurna dalam mengejar harta, sempurna dalam mengejar penampilan, boleh semuanya dalam Islam, tidak ada yang dilarang. Malah kita tahu motivasi-motivasi memang ke situ semuanya ke situ, gitu. Islam tidak pernah membatasi misal masalah harta. Cukup kamu setiap muslim cukup untuk mendapatkan apa yang dia bisa makan sehari. Tidak pernah ada motivasi seperti itu. Tapi yang ada adalah motivasi yang sangat besar untuk mengejar harta yang terbanyak. Bahkan kata Nabi SAW, manusia yang terbaik adalah manusia yang dikaruniai oleh Allah ilmu dan harta. Lalu kemudian dia habiskan keduanya di jalannya. Sebagaimana sabda beliau alaihissalam dalam hadis yang sahih, di antaranya riwayat Imam Ahmad hadis ini, manusia ada 4 golongan. Yang pertama yang paling afdal adalah manusia yang dikaruniai oleh Allah SWT ilmu dan harta, lalu dia menghabiskan keduanya di jalannya. Berarti memang mengejar prestasi terbaik di situ adalah ibadah. Begitu pula kita tahu semua ayat yang berhubungan dengan masalah jihad sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Dimulai dengan bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian dan jiwa kalian, harta kalian dan jiwa kalian. Selalu saja motivasinya untuk mencari yang terbaik. Dan orang yang mengeluarkan zakat hartanya adalah orang yang telah memahami bagaimana cara menyempurnakan agamanya. Artinya dalam Islam, rukun Islam ada 5, kita sudah paham. Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji. Tapi di antara 3 ini dibagi 3 lagi oleh di antara 5 ini dibagi 3 oleh para ulama. Ada yang wajib, tidak ada toleransi di dalamnya. Seperti misalnya syahadat dan sholat, bisa kufur kalau tanpa keduanya. Walaupun di dalam bab sholat ada khilaf atau penjelasan ulama tentang masalah meninggalkan sholat jahdan, pembangkangan yang jelas kekufuran, itu jadi takasulan atau malas-malasan.
ini masih hukum ditakzir. Tapi dua-duanya bisa membawa pada kekufuran. Ini wajib, tidak ada toleransi. Yang kedua ada kewajiban, tapi masih bisa diganti di hari yang lain bagi yang punya udzur, puasa Ramadan. Yang ketiga ada kewajiban, tapi bagi yang mampu. Makna bagi yang mampu teman-teman, bukan berarti seseorang sembunyi di kalimat itu mengatakan, oh saya belum mampu, saya sekarang mustahik, biarkan aja saya mustahik seterusnya deh, saya belum muzaki. Nggak bisa. Targetnya bagaimana? Pada tahun lalu kita mustahik, penerima zakat, tahun depan saya harus jadi muzaki, saya harus yang mengeluarkan zakatnya. Selalu motivasinya begitu. Kita tahu dalam Islam misalnya motivasi hadis Nabi SAW, kalau di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat, tanamkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu pernah menanam pohon kurma. Ini pohon kurma seperti kelapa, lama tumbuhnya dan lama nanti baru berbuah. Ditanya, sudah sangat tua, rambutnya sudah putih semua, jenggotnya sudah putih semua, sudah sangat tua di akhir hidup beliau. Ditanya oleh murid-muridnya, beberapa tabi'in yang berkata, wahai Ibnu Umar, untuk apa anda tanam pohon ini? Artinya masih bisa suruh yang lainnya, suruh murid, suruh siapa, untuk apa masih? Pohon kurma masih lama tumbuhnya. Kata beliau, saya tanam bukan buat saya, tapi untuk generasi setelah saya. Artinya ini akan menjadi sesuatu yang baik buat saya, jadi amal jariah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menancapkan bibit pohon, kemudian pohon itu tumbuh besar, kecuali yang bernaung di bawahnya, baik manusia, jin, hewan-hewan, serangga, ulat lah. Kalau kita masuk dalam bahasa itu ya, artinya serangga masuk dalamnya, yang memakan daunnya, yang bernaung di bawahnya, yang memakan buahnya, kecuali akan menjadi pahala buat dia. Jadi selalu ada motivasi menjadi orang yang terbaik, orang yang terbaik. Ya. Jadi bukan cuma sekedar asal jadi. Dalam masalah ibadah, Nabi SAW motivasi kita untuk sholat sempurna, kejar pahala yang terbaik. Dalam masalah jihad, disuruh mati sampai mati syahid, kejar yang terbaik. Bukan hanya sekedar datang kejar pahalanya atau ghanimahnya. Enggak, bagaimana target pertama yang terbaik dulu. Kalau enggak dapat baru pindah yang baik. Gitu kan. Kalau kita mati syahid itu target utama yang paling afdal. Kalau enggak, maka kita minimal sekali ya, menang dan membawa ghanimah. Seperti itulah. Dan ini semua masuk dalam seluruh lini kehidupan kita teman-teman sekalian. Jadi tidak ada kata-kata pas-pasan bagi seorang muslim. Tapi bagaimana dia mengejar yang terbaik. Dengan cara bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Lalu kemudian dia terus memperbaiki dan bermuhasabah. Bagaimana kedepannya dia menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu memang harusnya begitu. Sebagian ulama mengatakan harimu terbagi 3. Hari yang lalu telah berlalu, umur-umur kita telah berlalu. Maka itu hari-hari yang telah berlalu. Tidak akan pernah bisa engkau memperbaikinya. Kalau dia baik, perbuatan baik, bersyukurlah. Kalau dia perbuatan buruk, beristighfarlah. Kita nggak bisa misalnya dulu pernah berzina, lalu kemudian kita review, ya, supaya kita kembali pada saat itu kita batalkan zina. Sudah terjadi, nggak mungkin. Hari yang kedua adalah harimu di hari ini. Kayak kita sekarang hari ini Allah mudahkan kita masih hidup. Ini adalah milikmu. Maka lakukanlah yang terbaik, yang paling afdal. Dan mungkin hari ketiga, hari esok yang masih tanda tanya dan tidak jelas, maka buatlah program untuknya, tapi bukan sesuatu yang harus dikejar. Belum jadi. Besok kalau kita masih hidup, lakukanlah yang terbaik. Jadi kita disuruh kejar. Dalam statement para ulama pun untuk mengejar yang terbaik. Dalam banyak sekali hal teman-teman sekalian, Umar bin Khattab sampai pernah mengatakan dalam satu statementnya, saya pernah melihat seseorang yang membuat saya kagum dari penampilannya, bersih, tampan, ya, wangi. Kata Umar, saya kagum. Begitu saya tanya tentang pekerjaannya, maka dia mengatakan atau orang-orang mengatakan dia pengangguran, tidak ada kegiatannya. Maka sakata an aini. Orang ini tiba-tiba jadi tidak ada nilainya di mata saya. Harus punya sesuatu, berprestasi, mengejar yang terbaik. Kalau hari ini kita belum bisa, besok harus bisa. Dan motivasi terus. Hari ini belum sholat malam, besok saya harus sholat malam. Hari ini belum duha, besok saya sholat duha. Selalu yang terbaik. Selalu mengejar yang terbaik. Itu namanya ihsan. Semua kehidupan Nabi SAW seperti itu isinya teman-teman sekalian. Bahkan para sahabat untuk memotivasi diri mereka supaya melakukan yang terbaik ini. Kalau mereka luput dari satu perbuatan ibadah, mereka menghukum dirinya ya, untuk supaya memotivasi melakukan perbuatan yang baik. Abdullah bin Umar pernah ketinggalan ya, sholat berjamaah 1 kali. Maka beliau membalas itu dengan memastikan dan memaksakan diri
dengan sholat malam sebulan penuh, tidak boleh luput gara-gara kehilangan sholat berjamaah sekali di masjid. Gitu kan? Jadi dimotivasi diri mereka untuk menjadi yang lebih baik. Ini semua adalah makna ihsan, makna daripada ihsan.